Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di malam hari ini selain puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di malam hari ini kami menemani Anda semua dalam program talkshow spesial tentang kajian tematik, yakni seputar tentang Masjidil Aqsa. Dan tentu saja kaum muslimin, di beberapa hari-hari terakhir seluruh kaum muslimin, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh penjuru dunia sedang menyaksikan hatinya bergejolak karena sebuah peristiwa terjadi. Banyak kaum muslimin yang di Palestina sekarang ini sedang dilanda ujian oleh orang-orang Yahudi. Nah, di malam hari ini kita akan membahas tentang Masjid Al-Aqsa yang terzalimi. Dan alhamdulillah saya tidak sendiri, saya didampingi oleh guru kita Ustaz Abu Abdullah Syarul Fatwa hafizahullah taala yang nanti akan berbincang-bincang di malam hari ini terkait tentang Masjidil Aqsa. Karena nanti akan muncul banyak pertanyaan yang keluar dari hati-hati kita. Bagaimana sikap kita tentang peristiwa yang terjadi, kemudian apa yang harus kita lakukan. Dan di malam hari ini kita akan berbincang-bincang. Dan tentu saja nanti juga kami akan berikan kesempatan bagi Anda, kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada yang menyaksikan program malam hari ini. Silakan Anda bisa bertanya terkait tentang pembahasan kita di malam hari ini. Sekali lagi, pembahasan kita terkait tentang bagaimana menyikapi peristiwa Masjidil Aqsa yang beberapa dekade ini banyak diwalimi atau dikuasai, atau banyak kaum muslimin yang beribadah dihalang-halangi oleh orang-orang Yahudi. Baik, kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabar Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah baik. Insyaallah Ustadz ya. Ini tema sangat menarik sekali Ustadz di malam hari ini. Mohon nanti diberikan pencerahan karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan peristiwa ini Ustadz. Nah, setelah nanti mungkin Ustadz memberikan mukadimah, ya, nanti mungkin sambil kita berbincang-bincang, kita juga berikan kesempatan Ustaz kepada para pemirsa Ahsan TV untuk bisa bergabung di malam hari ini. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita di malam hari ini, silakan bagi yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0813-1829-4352. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0813-1445-5557. Baik, sebelum kita berbincang-bincang, saya berikan kesempatan dulu oleh Ustadz untuk memberikan kata muqaddimah di awal ini. Kami persilakan, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, siapa yang tidak sedih melihat saudara kita atau bahkan keluarga kita sesama kaum muslimin sedang dizolimi di negeri Palestina, sebuah negeri yang Allah telah memberkahi tempat ini. Ya, saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui bahwa negeri Palestina itu adalah negerinya para nabi dan rasul. Beberapa nabi dan rasul yang pernah singgah di sini, di antara ada Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu, beliau adalah yang membangun Masjidil Aqsa pada pertama kali. Setelah beliau membangun Ka'bah, kemudian beliau datang ke Palestina membangun Masjid Al-Aqsa, dan jaraknya itu sekitar 40 tahun. Begitupun para nabi yang lain pernah singgah di negeri ini, bahkan wafat di negeri ini. Ya, sebutlah Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Ayub, dan seterusnya. Maka keberkahan negeri Palestina sudah banyak disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Isra yang sudah kita
ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi Muhammad SAW ya dari di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Maka Masjidil Aqsa itu Palestina pada umumnya adalah negeri para nabi dan rasul dan negeri yang diberkahi. Sehingga kaum muslimin, kalau kita berbicara sejarah tentang Palestina, maka tidak bisa lepas dengan sejarah para nabi dan rasul. Dan pada asalnya orang-orang Yahudi itu tidak berhak untuk menduduki atau menguasai Palestina. Karena dalam Al-Quran sendiri, dalam surat Al-Ma'idah, bapak, ibu-ibu, pemirsa semuanya bisa melihat, dalam Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah ayat 21-25, di situ Allah kisahkan bagaimana Nabi Musa memerintahkan orang Yahudi untuk masuk Palestina yang telah dijanjikan oleh Allah. Dengan syarat mereka mau beriman dengan menerima ajaran Nabi Musa. Tapi orang-orang Yahudi itu menolak. Bahkan memerintahkan, wahai Musa, kamu saja yang masuk dengan rohmu. Kita duduk-duduk. Kita nggak mau masuk. Ya, kita tidak mau masuk ke negeri Palestina dengan alasan di sana ada penguasa yang sangat kuat bala tentaranya. Sehingga orang Yahudi tidak mau masuk ke Palestina, bahkan menyuruh, kamu saja wahai Musa dengan rohmu berperang. Nanti kalau sudah berhasil kita baru ikut. Itulah liciknya, jahatnya orang Yahudi. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan faharamna fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Maka negeri Palestina itu haram bagi mereka orang Yahudi arba'ina sanah, selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka akan kebingungan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain karena tidak memiliki wilayah. Jadi pada asalnya dalam ayat Quran ini, orang-orang Israel, Zionis Yahudi ini tidak berhak terhadap negeri Palestina. Mereka orang yang tidak punya wilayah. Karena disuruh masuk ke negeri Palestina dengan syarat beriman, dengan syarat berperang dulu. Mereka bilang, kamu saja wahai Musa dengan rohmu yang berperang, kita duduk-duduk. Ya. Dan sekarang dengan segala kelicikan mereka menjajah, menguasai Palestina dan menindas kaum muslimin yang berada di sana. Tentunya ini adalah sebuah kezoliman yang sangat nyata, terutama di daerah yang disucikan, yaitu Al-Aqsa. Disebut Al-Aqsa karena jauhnya tempat ini dari Mekah. Aqsa itu secara bahasa suatu ujung, ya, suatu tempat yang jauh, namanya Aqsa, ujung. Ya, maka dinamakan Al-Aqsa karena memang tempat ini sangat jauh dari Mekah. Dan kalau kita berbicara Al-Aqsa, tidak lepas dari syariat Islam, yang mana Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau dijalankan oleh Allah SWT dalam satu peristiwa yang dicatat oleh sejarah, yaitu Isra dan Mi'raj. Perjalanan ini tentunya perjalanan yang dimuliakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat peristiwa sejarah Isra Mi'raj, Allah bisa saja mengangkat Nabi Muhammad dari Mekah langsung ke langit. Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa diangkatnya mampir dulu ke Al-Aqsa? Kemudian ketika turun dari langit, turunnya langsung Mekah apa Palestina dulu? Aqsa dulu. Aqsa dulu. Jadi Nabi itu mau berangkat ke langit menerima kewajiban sholat 5 waktu, diperjalankan dari Mekah ke Al-Aqsa. Kemudian dari Al-Aqsa baru naik ke langit. Dan turunnya pun di Al-Aqsa lagi, baru ke Mekah. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, Nabi Muhammad diangkat dari Mekah, dari pelataran Ka'bah langsung ke langit, bisa? Bisa. Turun langsung di depan Ka'bah, bisa? Bisa. Tapi kenapa
Allah perjalankan dulu ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa ke langit, dari langit turun lagi ke Al-Aqsa, kemudian baru ke Mekah. Karena ada keistimewaan di sini. Karena Allah ingin memuliakan Baitul Maqdis, ya, rumah yang disucikan. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Al-Aqsa adalah sebuah nama secara bahasa, artinya sesuatu yang jauh, karena memang lokasinya jauh dari Mekah. Kemudian Al-Aqsa masa kini yang kita saksikan bersama di televisi atau di gambar-gambar yang beredar adalah sebuah komplek, ya, sebuah komplek yang dibatasi dengan tembok, ya. Di dalamnya itu ada Masjid Jami Al-Qibli. Masjid Jami Al-Qibli adalah masjid yang dibangun oleh Umar bin Khattab yang merupakan gedung utama dari Al-Aqsa. Yang sholat di sana memiliki keutamaan, diantaranya diampuni dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Dan di sana pun ada bangunan-bangunan lain. Jadi Al-Aqsa itu kompleks, ya, sebuah wilayah yang dibatasi dengan pagar, ya. Kemudian di dalamnya ada beberapa bangunan, diantaranya Masjid Al-Qibli, kemudian ada yang disebut dengan Masjid Sakhrah, yaitu kubah emas. Ya, kubah emas ini diyakini adalah tempat berpijaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diangkat ke langit. Makanya menurut gambar-gambar yang kita lihat itu ada seperti bongkahan batu, namun hal ini diingkari oleh Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim mengingkari bahwa ini adalah kedustaan, bukan tempat di mana Nabi berpijak untuk ke langit, walaupun sekarang dilestarikan, dipelihara. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, dengan keutamaan yang kita sudah ketahui bahwa memang Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang berada di wilayah yang diberkahi, dan dia adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, ya. Kemudian sholat di dalamnya dapat mendatangkan ampunan bagi yang sholat di dalamnya, dan itu dianjurkan oleh Rasul. Dimanapun kalian berada bisa mendapatinya, maka sholatlah. Maka dalam riwayat yang lain Nabi memerintahkan agar kita memelihara Masjid Al-Aqsa, membersihkannya, merawatnya, dan seterusnya. Apa yang kita lihat di sekarang, di hari-hari ini, bagaimana tentara Zionis Yahudi, ya, merusak kesucian Baitul Maqdis, merusak kehormatan Masjid Al-Aqsa. Ini adalah sebuah kezoliman yang nyata, sebuah kezoliman yang memang sudah berulang bertahun-tahun, ya. Yang ini memberikan isyarat pelajaran bagi kita untuk berlepas diri dengan orang-orang Yahudi, untuk tidak mengikuti gaya-gaya orang Yahudi. Ya, dengan peristiwa ini memberikan pelajaran bagi kita agar kaum muslimin jangan sampai mengikuti langkah-langkah Yahudi. Karena apa yang terjadi pada hari ini tidak ada lain karena permusuhan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang terjadi di hari ini karena kita mengucapkan la ilaha illallah sehingga kaum muslimin di Palestina dibantai, diserang, dan seterusnya. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani kepadamu wahai Muhammad hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kezoliman yang terjadi ini akan terus berlangsung. Ya, kezoliman Yahudi kepada kaum muslimin adalah permusuhan nyata sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Mereka tidak akan ridho sama kita sampai kita mengikuti mereka. Ya, itu tidak akan. Ya, itu tidak akan kita, kalau sudah mengikuti mereka, barulah mereka akan ridho menerima kita. Tapi selama kita berpegang dengan akidah Islam yang lurus ini, orang-orang Yahudi tidak akan senang dengan kita dan akan selalu melancarkan aksi-aksinya. Allah Ta'ala alam. Ini sebagai mukaddimah, ya. Nanti kita lanjutkan obrolan berikutnya. Jazakallah khairan atas mukaddimah yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz di awal malam hari ini. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah sampaikan, ya, bahwa beberapa hari ini, ya, seluruh kaum muslimin sedang menyaksikan, ya, peristiwa yang sangat luar biasa sekali yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina. Tentu saja sekali lagi ini mengorek luka hati kaum muslimin dimanapun dia berada. Nah, pertanyaan tadi, pertanyaan pertama kali yang akan muncul adalah
bagaimana sikap-sikap seorang muslim Ustaz, dalam menyikapi peristiwa ini? Ada sebagian kaum muslimin yang menyikapi ini dengan cara misalkan Ustaz turun-turun ke jalan, kemudian dia melakukan hal-hal misalkan contoh boykot dan sebagainya, boykot produk. Nah, sebenarnya tinjauan syar'i Ustaz terkait dengan hal ini bagi seorang muslim itu yang diperbolehkan menurut syariat itu sebenarnya seperti apa sih Ustaz? Baik, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya dalam melihat kezaliman yang terjadi oleh orang-orang Yahudi terhadap Masjid Al-Aqsa. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita membersihkan akidah kita dari yang namanya dosa syirik, membersihkan akidah kita dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis-hadis di antara riwayat Muslim, Nabi itu mengabarkan bahwa nanti Masjid Aqsa, Baitul Maqdis itu akan kembali kepada tangan kaum muslimin. Ya, bahkan kalian akan memerangi orang-orang Yahudi sampai mereka berlindung dari balik pohon Gorkot, ya. Berlindung dari balik pohon Gorkot. Tapi yang menarik di sini, Nabi mengabarkan berita ini dikabarkan oleh Rasul di depan para sahabat. Yang Nabi saat itu masih hidup, para sahabat masih hidup. Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi. Padahal para sahabat kan akan meninggal. Buktinya apa? Sekarang udah gak ada sahabat. Tapi Nabi mengatakan kalian yang akan memerangi orang-orang Yahudi sampai mereka bersembunyi dari balik-balik pohon itu. Apa makna yang tersirat dari ucapan Nabi kalian akan memerangi? Padahal para sahabat kita yakin nanti saat Al-Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin gak ada sahabat. Betul. Sinyalnya, hikmahnya adalah bahwa yang akan merebut kembali Al-Aqsa adalah orang yang pemahaman agamanya sebagaimana pemahaman para sahabat. Yang akidah mereka tidak menyekutukan Allah sebagaimana akidahnya para sahabat. Yang mereka mengikuti secara total apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan kalian akan memerangi. Padahal Nabi kan tahu para sahabat itu akan meninggal, tidak akan mendapati masa saat kembalinya Al-Aqsa direbut kembali. Artinya apa? Di situ Nabi memberi isyarat Al-Aqsa itu akan kembali kalau cara beragama kalian seperti cara beragamanya para sahabat. Yang mereka para sahabat tidak menyekutukan Allah, para sahabat tidak membuat perkara-perkara dalam agama, perkara baru dalam agama. Ini yang akan mengembalikan Al-Aqsa kepada tangan-tangan kaum muslimin. Ya, ini langkah pertama yang harus kita pahami, bahwa kezaliman Yahudi itu akan selesai dan berhenti dan kembali direbut oleh kaum muslimin dengan syarat cara beragama kita benar, akidah kita lurus. Ya, bahkan Syekh Albani mengatakan Al-Aqsa akan kembali kepada kaum muslimin selama mereka memperbagusi akidah mereka dan selama mereka memperbaiki akhlak-akhlak mereka. Ini langkah pertama yang harus kita pahami. Baik, mohon izin Ustaz, sudah telepon yang masuk, Pak Brija, terputus. Sudah ada yang masuk. Kita berikan kesempatan dulu, sudah ada telepon yang masuk di malam hari ini, kita berikan kesempatan dulu. Kami persilakan di nomor 0813 18294352. Kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Alam Kamarudin Tangerang. Di Tangerang, ya silakan Pak pertanyaannya. Ustaz, mohon bertanya ini. Kalau kita doa secara pribadi, misalkan, ya Allah, zalimilah rakyat-rakyat Yahudi itu, ya Allah. Gimana Ustaz, boleh nggak? Apakah kita diperbolehkan berdoa ya untuk keburukan orang-orang Yahudi? Iya. Baik. Jazakallahu khairan Pak di Tangerang. Silakan Ustaz. Ya, bila terjadi satu peristiwa yang besar yang membuat kaum muslimin banyak memakan korban, kaum muslimin menjadi korban, maka Islam mengajarkan sebuah syariat yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah patokannya musibah yang menimpa kaum muslimin karena faktor ulah tangan manusia, bukan karena faktor perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kunut nazilah itu tidak disyariatkan dalam bentuk musibah, gempa, ya,
Kemudian apalagi kemarin yang kita ramai sedang sekarang pandemi. Itu Allah yang menurunkan, maka tidak disyaratkan kunut nazilah. Kunut nazilah itu patokannya bila musibah tersebut menimpa kaum muslimin karena ulah tangan manusia, dan termasuk Palestina ulah tangan manusia, yaitu Zionis Yahudi, maka boleh kita mendoakan mereka. Dasarnya adalah apa? Ketika para sahabat ahli qiraah, para hufat, para penghafal Quran, mereka diundang, diminta untuk mengajarkan Quran, tapi ternyata malah dibunuh. Nabi langsung mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang membunuh para sahabat penghafal Quran ini. Nah, dalam situasi seperti sekarang boleh kita kunut nazilah mendoakan mereka, dan sebagaimana para masyayikh juga di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka melakukan di khutbah Jumat, ya Allah, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, ya Allah hancurkanlah musuh-musuhmu ya dari kalangan minal Yahud, dari kalangan Yahudi, boleh kita doakan. Ya Allah balaslah mereka, boleh ya. Dan doa-doa kaum muslimin jangan disepelekan. Ini langkah kedua yang bisa kita lakukan ketika melihat Masjid Al-Aqsa terzolimi, yaitu dengan cara doa, dan jangan disepelekan perkara doa ini. Dan ini bersambung dengan jawaban yang tadi, Ustaz ya? Iya, bersambung. Baik. Dan sedikit pertanyaan lagi, apakah diperbolehkan bagi para wanita ketika dia sholat sendiri di rumah, Ustaz, untuk kunut nazilah seperti tadi? Baik, kunut nazilah apakah disyaratkan untuk berjamaah ataukah boleh pribadi-pribadi ya. Dan ini terjadi silang pendapat di antara para ulama bahwa kunut nazilah yang dicontohkan oleh Rasul adalah berjamaah bersama para sahabat, dan itu dilakukan di setiap sholat 5 waktu. Berarti tidak hanya subuh saja, subuh, zuhur, asar, dan Nabi mendoakannya selama sebulan penuh waktu itu. Sebulan penuh kunut nazilah mendoakan kehancuran orang-orang yang membunuh para sahabat penghafal Quran. Ini menunjukkan pada kita bahwa kunut nazilah itu sampai musibahnya selesai. Ya, bagaimana dengan para ibu, para wanita? Para ibu, para wanita di rumah tidak kunut nazilah sendiri-sendiri, tapi boleh berdoa kejelekan orang Yahudi dengan membaca doa di saat sujud mereka. Di saat setelah sholat mereka, itu boleh. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Bapak yang bertanya tadi di Tangerang. Baik, mungkin masih ada jawaban terkait dengan sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi peristiwa yang terjadi di Palestina. Baik, setelah kita luruskan akidah kita, cara beragama kita, dan kita juga membantu dengan doa, maka yang ketiga adalah kita bantu mereka dalam bentuk yang bisa sifatnya materi. Ya, apakah itu bantuan obat-obatan, apakah itu bantuan materi ya berupa uang dan lain sebagainya yang bisa meringankan beban hidup mereka. Tentunya kita saksikan bersama yang hancur bukan hanya 1-2 rumah, banyak gedung-gedung hancur, kemudian juga korban jiwa yang tidak sedikit. Maka keluarga mereka yang ditinggalkan ini kita perhatikan. Ya, jangan khawatir dengan uang yang kita infakkan, maka Allah yang akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, kata Allah. Dan apapun yang kamu nafkahkan ya di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, Allah yang akan mengganti. Allah yang akan mengganti lebih baik dari apa yang kita nafkahkan. Maka dalam kesempatan yang baik ini kami menyeru para kaum muslimin yang diberikan kelebihan harta untuk mendonasikan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita, karena mereka itu saudara. Mereka itu satu akidah dengan kita. Ya, di Palestina mereka ada saudara kita. Bahkan mereka memiliki keutamaan karena tinggal di suatu negeri yang diberkahi. Yang Rasulullah SAW menganjurkan agar kita datang ke sana. Ya, memberat-beratkan perjalanan boleh ke Syam, dan negeri Syam itu negeri yang sangat diberkahi. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz terkait dengan sikap seorang muslim dalam menyikapi peristiwa Palestina. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, Ustaz, ada sebagian ajakan-ajakan kaum muslimin yang memboikot produk A, produk B, karena mungkin dianggapnya ini adalah bagian dari konspirasi agar kita tidak mendukung mereka. Nah, bagaimana sikap kita, Ustaz, terkait dengan hal ini? Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai seorang muslim, beragama kita itu tidak hanya musiman, ya, tidak hanya event per event. Kalau Ramadan kita menjadi hamba Ramadhaniyah, ya. Tapi selayaknya seorang muslim itu menjadi hamba seorang mukmin itu yang sejati.
kita lihat kebanyakan orang kalau ada event baru panas, baru muncul rasa girah keislamannya. Ketika Nabi Muhammad dihina, dicela, boikot Prancis. Jadi musiman saja, tidak dari dasar. Apalah manfaatnya kita teriak-teriak turun ke jalan, orasi secara panas-panasan, orasi membara. Kemudian di balik itu kita masih suka nonton film-film Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi. Apalah artinya kita menyerukan boikot dan lain-lain, sementara kita masih mengidolakan pemain sepak bola yang dia mengaku saya bangga dengan Yahudi. Ya. Jadi kalau kita ingin membela, kita ingin berlepas diri dari Yahudi, maka jadikan hal itu sebagai prinsip dasar agama kita dari awal, sebagai pegangan agama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan hanya musiman. Sekarang lagi ramai musim, Israel menyerang Yahudi. Wah, rame. Boikot Facebook, boikot ini. Coba kalau lagi adem, Israel nggak nyerang, adem. Udah, tetap kita kembali ke asal kebiasaan kita. Mengidolakan orang Yahudi, mengikuti langkah-langkahnya, ya, menonton filmnya. Itu jadi kita musiman, jangan seperti itu. Seorang itu harus memiliki kaidah yang kuat. Dia memiliki cara beragama yang benar, bahwa Yahudi adalah musuh Allah, laknatullah, yang di setiap sholat kita berlindung dari mereka. Ghairil maghdubi alaihim, ya kan? Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa? Yahudi. Waladhdallin. Maka kalau setiap muslim secara totalitas berlepas diri dengan Yahudi, bukan hanya musiman, insya Allah Baitul Maqdis akan kembali pada kita. Seperti itu. Baik, jazakallahu khairan. Sudah ada telepon berikutnya yang sudah masuk. Kami persilahkan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Terputus? Sudah masuk? Terhubung? Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Sudah terhubung? Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana Bapak? Dengan Ya, mohon dibantu untuk mematikan atau mengecilkan suara televisinya, cukup dari suara telepon saja, Pak. Oh, ya. Ya, agar tidak. Ya, udah. Ya, sudah dimatikan. Silahkan. Dengan siapa di mana, Pak? Mau bertanya, Pak Ustadz. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mau bertanya tema? Di luar tema. Di luar tema. Ya. Pak, karena pembahasan kita terkait dengan Masjidil Aqsa, baiknya pertanyaannya disesuaikan dengan tema kita di malam hari ini. Ada yang pertanyaan tentang seputar Masjidil Aqsa atau Palestina yang ingin ditanyakan oleh Ustadz? Enggak ada. Tidak ada. Mohon mungkin bisa nanti di setiap hari Jumat atau Sabtu di pembahasan Ustadz. Barakallahu fiik. Mohon maaf nanti bisa disambung kembali ya. Jazakallahu khairan. Kami persilakan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya. Sekali lagi pembahasan kita adalah seputar tentang Masjidil Aqsa atau tentang terkait dengan sikap-sikap seorang muslim dalam menyikapi peristiwa Palestina ini. Sudah ada yang masuk kembali? Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Rudi. Pak Rudi di mana, Pak Rudi? Pak Rudi dari mana asalnya? Dari Martapura. Oh, Martapura. Kami persilakan Pak Rudi di Martapura. Pertanyaannya? Iya, ini terkait dengan seringnya terjadi serangan Yahudi ke kaum muslimin di Masjidil Aqsa. Baik, silakan. Halo? Iya, silakan Pak, dilanjutkan pertanyaannya. Sudah terhubung? Selain tadi yang dikatakan Ustadz, kita perbaiki tauhid kita, terus berdoa untuk kaum muslimin di sana. Apalagi tadi itu kira-kira? Oh. Apalagi tambahnya? Oh, baik, mungkin tadi tertinggal poin-poin yang berikutnya. Jazakallahu Pak Rudi di Martapura. Mohon disimak jawaban Ustaz. Kami silakan Ustaz. Ya, tadi sudah kami sebutkan 3 poin Pak ya. Mungkin agak
terlewatkan. Satu, kita perbaiki akidah kita, tauhid kita, ya, cara beragama kita. Yang kedua dengan mendoakannya. Yang ketiga adalah dengan membantu mereka, mendonasikan apa yang kita punya untuk orang-orang Palestina, orang-orang warga kaum muslimin yang tinggal di Palestina. Bahkan Rasul SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu untuk berangkat ke sana? Maka Rasul menganjurkan agar kita bersedekah dengan minyak, ya. Artinya supaya minyak ini digunakan menghidupkan lampu-lampu di sana. Di sini ada isyarat agar kita memberikan bantuan secara real, materi kepada warga Palestina, kaum muslimin yang tinggal di sekitar Baitul Maqdis dan lain-lain. Maka saudaraku, jangan khawatir dengan infak yang kita sedekahkan untuk warga Palestina, untuk saudara kita di sana, maka Allah akan ganti. Bentuk lain yang keempat sekarang. Tadi sudah 3 ya. Yang keempat adalah dengan setiap orang yang memiliki kekuasaan untuk memberikan penekanan kepada orang Yahudi ini, Israel, agar dia berhenti menindas kaum muslimin. Jadi kalau kita sebagai kepala negara memberikan misalkan statement bahwa kita akan tetap berada bersama Palestina ya selama penjajah Yahudi tidak berhenti dari kekerasannya, ya. Atau bahkan bisa kepala negara memberhentikan duta besar Yahudi, duta besar Israel, ya. Mereka itu lebih tepatnya dibilang Yahudi, ya, jangan Israel, karena Israel itu nama nabi, ya, Nabi Yakub, ya. Lebih baik kita katakan duta besar Israel, ya, Yahudi ini dipulangkan ke negaranya, jangan berada di negeri Islam. Dan sebagai bentuk kecaman, kita mengkecam aksi mereka yang keji terhadap kaum muslimin. Ini bagi yang memiliki kekuasaan, ya. Atau bisa dengan organisasi-organisasi secara internasional yang sudah berdiri. Apa itu OKI, ya, apa itu PBB, ya, kita berikan tekanan supaya pemimpin Yahudi ini dia sadar bahwa Palestina tidak sendirian. Palestina tidak terlupakan, masih memiliki saudara yang sangat banyak di belahan dunia ini. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kita berikan kesempatan dulu, Ustaz, beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ya, dari pemirsa Hasan TV melalui pesan singkat. Ustaz, terkait dengan donasi tadi, ada pertanyaan, benarkah jika kita berdonasi untuk Al-Aqsa atau untuk warga Palestina, pahalanya sama seperti kita sholat di Masjid Al-Aqsa, Ustaz? Apakah benar seperti ini, Ustaz? Baik, apabila kita berdonasi kepada warga Palestina, apakah pahalanya akan sama seperti kita sholat di Masjidil Aqsa? Jawabannya tentu tidak, tapi kita telah berbuat kebaikan, ya, yang sesuai dengan anjuran Nabi SAW ketika ditanya bagaimana kalau kita tidak bisa mendatanginya, ya sudah, berikan bantuan kepadanya, ya. Tentunya berbeda, ya, dengan memberikan bantuan dengan orang yang sholat langsung di sana. Apabila kita sholat langsung di sana, maka kita dapat ampunan dosa seperti bayi baru dilahirkan. Atau sholat di sana seperti 500 kali lipat lebih baik dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Jadi tidak cukup kita hanya dengan donasi kita dapat pahala seperti sholat di sana, ini tidak benar. Ya, tidak benar. Yang benar, Anda dengan donasi kepada warga Palestina, kaum muslimin, saudara kita berada di sana, maka kita telah berbuat baik. Kita telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ada beberapa pandangan juga yang ramai, Ustaz. Yang pertama adalah ada beberapa statement yang muncul bahwa apa yang terjadi di Palestina dan kaum muslimin dengan Israel atau Yahudi itu adalah bukan urusan kita, bukan urusan masyarakat Indonesia. Yang kedua, bagaimana sikap kita, Ustaz, dengan statement kaum muslimin yang menyuruhkan jihad, kita berangkat ke Palestina? Bagaimana dua hal ini menyikapi dari sisi pandangan syariat, Ustaz? Baik, memang dalam peristiwa seperti ini pendapat itu banyak. Orang akan berkomentar sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia punya. Kalau kita katakan kita sebagai warga Indonesia tidak ada sangkut pautnya dengan saudara kita di negara Palestina, tahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, konflik antara Yahudi dengan Palestina bukan hanya sekedar konflik politik, tapi ada di balik itu yaitu kebencian yang sudah mengakar dari orang-orang Yahudi kepada orang Islam. Ya,
Jadi bukan sekedar konflik politik kekuasaan, tapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana persaudaraan kita sebagai sesama kaum muslimin. Karena Nabi SAW telah menegaskan orang Islam itu bagaikan satu bangunan yang akan saling menguatkan. Dalam hadis yang lain, kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Ya. Jadi bukan hanya konflik politik antara Israel dengan Palestina, tidak. Di balik itu kita memiliki rasa persaudaraan. Ya. Dan ini yang kita dengar dari ustadz-ustadz yang sudah sampai sana. Mereka mengatakan pesan yang bisa diambil di antaranya warga Palestina itu menginginkan doa-doa kaum muslimin agar Baitul Maqdis, Masjid Aqsa itu kembali kepada kita kaum muslimin. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya orang Yahudi itu tidak berhak berada di negeri Palestina, tidak berhak menguasai Masjidil Aqsa. Karena dulu Masjid Aqsa itu pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani Bizantium. Kemudian ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Mereka terusir orang-orang Nasrani ini. Dan warga Palestina semuanya mayoritas Muslim ketika sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab. Ya. Kemudian tidak berselang lama dikuasai lagi oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Salibis, ya, tentara salib. Sampai pada akhirnya dimerdekakan kembali Masjidil Aqsa oleh seorang panglima yang sangat berani, sangat kuat, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dikuasai kembali. Setelah itu dijaga oleh kaum muslimin, diantaranya sampai oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian juga dikuasai sampai akhirnya Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dikuasai oleh orang Islam. Bahkan ditawarkan, orang Yahudi itu sampai menawarkan emas untuk membeli tanah Palestina. Jadi mereka itu pada asalnya tidak punya tempat. Mereka nggak punya tempat di belahan dunia ini. Ya. Sampai ingin merebut. Nah, ketika runtuh Daulah Utsmaniyah, ya, Daulah Turki Utsmani runtuh, ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk besar-besaran menjajah Palestina. Tepatnya pada tahun 1948 mereka berhasil mendirikan negara yang disebut negara Israel ini. Jadi mereka itu pada asalnya di Palestina itu Muslim. Mereka itu datang untuk menguasai, menjajah. Sampai pada hari ini mereka mendirikan negara Israel itu di tanah Palestina, tanah kaum muslimin. Yang nanti kita yakin dengan janji dari Rasul bahwa kita akan merebut kembali kekuasaan dari tangan Yahudi. Nah, baik. Nah, bagaimana dengan tadi? Pertanyaan yang kedua adalah sikap seorang Muslim ketika sudah saya ingin berangkat saja untuk berjihad. Ya, ini yang kedua berarti ya. Bagaimana kalau kita berjihad ke sana, ya, meninggalkan anak, istri dan sebagainya? Ini pun ada dan baru saya baca risalahnya dari sebuah buletin yang tidak kita sebutkan namanya. Mereka mengatakan bahwa Palestina itu butuh aksi nyata, bukan hanya sekedar dibicarakan, bukan hanya sekedar dikecam, tapi aksi nyata. Aksi nyatanya apa? Kembalinya kepada tujuan mereka apa? Intinya khilafah. Nah, kalau sudah ada khilafah, beres sudah, Palestina selesai. Ya, mana negara Arab yang katanya menegakkan hukum syariat? Tentaranya saja tidak dikirim ke Palestina untuk berjuang merebut Baitul Maqdis, merebut Al-Aqsa. Ya. Pertama, kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, seruan-seruan jihad ini hanya dibangun di atas semangat saja, tapi tidak dibangun di atas ilmu. Semangat tidak diiringi ilmu, pada akhirnya akan jatuh dalam kesalahan. Jihad itu ada patokan-patokan yang harus kita pegang, tidak hanya semangat saja. Tidak hanya menyerukan pokoknya pakai khilafah, selesai, beres. Tidak. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sekarang kami ajak berpikir. Dengan beragamnya pemahaman, orang suruh berangkat ke sana. Anggaplah Yahudi kalah. Ya. Beragamnya pemahaman dari setiap negara, ngutus pasukan. Beragam pemahaman, beragam akidah. Bersama mengalahkan Yahudi. Kalah, taruhlah Yahudi kalah. Menguasailah kaum muslimin.
Kira-kira apakah mereka akan sepakat sebagaimana di awal untuk mengalahkan Yahudi ketika sudah menang kaum muslimin? Apakah mereka akan sepakat ataukah mereka akan menonjolkan masing-masing akidah? Saya saja yang jadi pemimpin, kamu nggak usah. Ya, pasti akan ada seperti itu karena kita tidak menyeragamkan akidah kita. Dan ini pernah terjadi ketika peperangan dengan Uni Soviet. Di mana? Di Pakistan. Ya, di Pakistan. Soviet berhasil diusir. Ketika mengusir penjajah Soviet itu bersatu. Dari yang pemahamannya ya tidak baik akidahnya berkumpul bersatu dalam rangka mengusir penjajah. Penjajah yang sudah pergi saling caplok-caplokan. Saya pengen berkuasa, saya pengen berkuasa. Yang satu akhirnya dibunuh gara-gara tidak setuju kalau dia diangkat jadi pemimpin. Maka bagaimana Anda mungkin menegakkan khilafah dengan perbedaan akidah ini? Jadi jangan sampai kita modal semangat saja. Udah kaum muslimin kalau bersatu semua Indonesia kirim 100.000 berangkat Palestina. Yang ini kirim. Iya betul, bisa ngusir Yahudi, bisa, betul. Tapi apa setelah itu? Pastilah kita akan berselisih karena kita tidak dibangun di atas ajaran akidah yang sama. Sebagaimana Rasul dahulu mereka mendidik para sahabat dengan akidah yang sama. Sehingga Umar bin Khattab bisa menaklukkan kembali Masjidil Aqsa. Dipegang itu kekuasaan karena mereka memiliki akidah yang sama. Ini yang kita inginkan. Bukan sekedar seruan-seruan jihad, tapi membiarkan perbedaan-perbedaan terus mengalir di kalangan kaum muslimin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan di nomor 081318294352. Sudah ada telepon masuk? Terputus. Baik. Ada pertanyaan yang sangat banyak sekali Ustaz terkait dengan tentara yang namanya Hamas tadi. Ya. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, dilihat dari sisi syariat sebenarnya tentang Hamas ini, karena dari pertanyaan yang ada ini mohon dijelaskan sebenarnya Hamas apakah ini bagian dari Ahlus Sunnah atau bagaimana Ustaz? Baik, Hamas itu bisa dikatakan adalah dia seperti kalau di kita kelompok ya, yang dia bukanlah tentaranya Palestina. Jadi bukan bentukan resmi dari Palestina. Dia hanya laskar lah kalau bahasa kita. Atau ormas istilahnya. Ormas, laskar yang bergerak dan memiliki kepentingan. Kepentingan dibalik itu apa? Ingin menjadi penguasa. Jadi dia memancing-mancing Yahudi sehingga terjadilah keributan. Itulah Hamas. Akidah mereka lebih dekat kepada kaum Syiah. Hamas lebih dekat kepada kaum Syiah. Karena itulah kita membantu Palestina bukan ke Hamasnya, bukan ke laskar ini, bukan ke ormas ini, tapi kita membantu rakyat Palestina yang mereka saudara kita sesama muslimin, itu yang kita bantu. Tapi dengan adanya Hamas kita tidak menjadikan dia sebagai patokan untuk kita berikan dukungan, bantuan, tidak. Karena dia bukanlah tentara Palestina secara resmi, bukan juga bentukan pemerintah secara resmi, tapi dia bergerak sesuai dengan misi ormasnya yang memiliki kepentingan dari pergerakan mereka. Nah, itulah Hamas. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Sekali lagi kami persilakan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0813-18294352. Baik, kita bacakan pertanyaan dari pemirsa di Kalimantan, Ustaz. Ustaz, apakah benar Ustaz, orang Palestina itu konflik yang terjadi antara Palestina dan orang-orang Yahudi Israel itu sebenarnya tidak akan pernah bisa berdamai sampai dengan hari kiamat? Dan apakah benar Ustaz bahwa Nabi Ibrahim adalah pembawa agama Yahudi, Ustaz? Mohon jawaban dari Ustaz. Pertanyaan pertama, konflik ini tidak akan selesai sampai hari kiamat. Sebagaimana ayat yang sudah kami bacakan, orang Yahudi itu tidak akan ridho sama Islam sampai kita mengikuti ajaran mereka. Jadi sejak awal mereka mendirikan negara Israel di Palestina, itu mereka sudah menawarkan agar orang-orang Palestina itu menjadi warga negara Israel.
ya nanti dijanjikan posisi, kedudukan, pekerja di kantor dan lain-lain, ya. Tapi sebagian mereka menolak. Jadi orang Yahudi itu tidak akan ridho dengan kaum muslimin sampai kita ngikut mereka. Kalau kita warga Palestina itu mau ikut Yahudi, udah beres, selesai. Ya, tapi kita tidak ada peperangan lagi. Tidak ada peperangan lagi, beres. Tapi kita kan tidak akan menjual akidah kita hanya karena sebongkah kecil dari bagian dunia, hanya ingin menikmati posisi kedudukan, ya, jadi ini jadi itu, tidak. Jadi permusuhan ini memang sampai hari kiamat, sampai kita ngikutin mereka. Kalau kita mengikuti mereka sudah selesai, nggak ada lagi peperangan. Ya, kita mengakui karena mereka ingin menjajah dan menguasai seluruh wilayah Palestina yang memang pada asalnya itulah negeri yang Allah telah janjikan kepada umat Islam. Kalau ada yang bilang, pertanyaan kedua tadi, apakah benar Nabi Ibrahim pembawa agama Yahudi? Jawabannya tidak benar. Karena Nabi Ibrahim adalah ajaran yang Hanifah Muslimah. Ajaran membawa ajaran agama yang lurus. Hanifan Muslimah. Yang dakwahnya sama. Mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan beribadah kepada Allah saja. Dan itu terbukti. Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya yang pembuat patung, ya. Bahkan Nabi Ibrahim mencela orang-orang yang menyembah bulan, matahari. Ya, ketika melihat bulan, Nabi Ibrahim mengatakan, ini hada Rabbi, ini adalah Tuhanku. Tatkala bulannya tenggelam, terbit pagi, oh ini bukan Tuhanku. Ini berarti Nabi Ibrahim adalah nabi yang membawa agama tauhid. Makanya dia disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi tidak benar kalau dikatakan Yahudi. Yahudi itu adalah orang yang diberikan ahli kitab. Yaitu pada zamannya Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim. Ibrahim sama Nabi Musa, duluan mana? Duluan Nabi Ibrahim, jelas. Duluan Nabi Ibrahim, ya. Kemudian Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Ya, itulah ajaran Yahudi. Nah, Yahudi mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Musa. Mereka hanya mendompleng, tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Nabi Musa, yaitu menyembah Allah saja. Maka Yahudi bisa masuk Palestina itu karena mengikut Nabi Musa, mendompleng. Ketika Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, itu masuk Palestina. Nah, dari situlah orang-orang Yahudi mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah. Mereka terkenal dengan akalnya yang licik, yang suka berkhianat, itulah Yahudi. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin sebelum kita berikan kesempatan pemirsa, kita jeda dulu ya. Kita berikan kesempatan dulu bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kita akan jeda dulu. Setelah kita jeda, kita akan berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Sekali lagi, kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda adalah seputar pembahasan kita di malam hari ini, yakni seputar tentang Masjid Al-Aqsa yang terdolimi. Jangan kemana-mana, kita akan jeda setelah berikut ini, insya Allah. Baik, para pemirsa Hasan TV, kita masih dalam program kajian tematik di malam hari ini. Masih ditemani oleh guru kita Ustaz Syarul Fatwa Hafizahullah Ta'ala. Kami masih berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dalam segmen talkshow kita di malam hari ini. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352. Atau Anda juga bisa bertanya di nomor 0813 1445 5557. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini dari Pak Malik di Lampung. Pak di Lampung, silakan pertanyaannya. Ini Pak, tadi Hamas itu katanya bukan tentara resmi Palestina. Iya. Tapi hanya organisasi di luar tentara Palestina. Mengapa tentara Palestina tidak mau membantu rakyatnya setelah digempur Israel? Cukup pertanyaannya, Pak? Sudah. Baik, syukron jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, sampai saat ini negara Palestina dia tidak memiliki tentara. Sehingga ketika terjadi gempuran dari Israel, tidak ada tentara Palestina yang bisa membela rakyat. Jadi lihatlah perjalanan negara Palestina, dia tidak membentuk tentara sebagaimana negara kita. Kita punya TNI, kita punya polisi, tapi Palestina tidak punya seperti itu.
tentunya mereka memiliki alasan-alasan khusus ya, sehingga tidak membentuk tentara ya sebagaimana yang diinginkan. Jadi kalau dikatakan kenapa tentara Palestina tidak membela rakyatnya ketika digebur Israel, karena nggak punya tentara, nggak punya tentara yang bisa melawan tentaranya Israel. Ya, jadi Masjid Al-Aqsa sendiri itu dijaga oleh tentaranya Israel, Yahudi. Bahkan yang berkunjung ke Masjid Al-Aqsa itu visanya yang mengeluarkan adalah Israel, bukan negara Palestina. Ya, itu karena mereka menjajah posisinya. Israel ini, Yahudi ini menjajah Palestina. Ya, dan itu pun ada campur tangan dari Dewan PBB ya, bahwa Palestina itu wilayahnya sekian-sekian, Israel sekian-sekian, tapi pada kenyataannya Israel ingin menguasai semuanya. Ya, ini. Nah, ada pertanyaan yang juga bertanya terkait dengan Masjid Aqsa. Ustaz, apakah Masjid Aqsa dianggap sebagai tanah haram seperti statusnya sama dengan Mekah dan Madinah, Ustaz? Ya, dengan berbagai keutamaan yang sudah kita sebutkan tentang Masjidil Aqsa, dia tidak bisa disebut sebagai tanah haram yang ketiga. Yang hukum-hukumnya seperti Mekah dan Madinah, tidak boleh diburu binatangnya, tidak boleh dirusak tanamannya, tidak. Dia tidak disebut sebagai tanah haram yang ketiga, walaupun memiliki keutamaan yang sangat banyak. Karena itu kita jangan berlebihan ketika melihat penderitaan saudara-saudara kita di sana, kemudian kita bilang itu tanah suci yang tidak boleh dirusak dan lain-lain. Tidak, ya. Dan ini ulama sepakat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Masjidil Aqsa bukanlah Masjidil Haram yang ketiga. Nah, baik, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin. Sudah ada telepon yang masuk? Sudah, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana Bapak? Saya Mislan Pak dari Riau, Kabupaten Kampar. Baik Pak Ustaz, kami persilakan di Riau. Pertanyaannya? Oh, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak. Ya. Kira-kira rencana Allah itu seperti apa Pak ya dengan umat Muslim yang ada di Palestina, sementara mayoritas masyarakat kita adalah Muslim terbesar di dunia. Apa di balik rasa ini Allah mempunyai ketentuan lain? Kemudian yang kedua, jelas ini dijelaskan dalam Al-Quran, tidak akan berjaya Yahudi Nasrani sebelum kamu mengikuti agama mereka. Baik. Kemudian anak-anak yang tidak berdosa, apakah itu disebut dengan mati syahid, Pak? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan. Harusan di Lampung. Kami persilakan Ustaz. baik, apa rencana Allah Subhanahu wa taala yang besar dari peristiwa penyerangan Yahudi kepada Palestina? Rencana Allah tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang bisa mengungkap rahasia di balik itu. Namun kalau kita ingin mencari apa hikmahnya, pastilah ada hikmah dari setiap peristiwa dan musibah. Di antara hikmah tersebut sudah kami singgung bahwa agar kita memahami bahwa permusuhan Yahudi itu sampai hari kiamat tidak akan suka dengan Islam sampai kita mengikuti agama mereka. Hikmah yang kedua, agar kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sikap bara' berlepas diri dengan Yahudi dari segala sisinya. Ya, harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan memperbaiki akidah kita, memperbaiki akhlak kita, agar kita tidak mengikuti langkah-langkah Yahudi. Ini hikmah. Hikmah yang ketiga, dengan peristiwa ini Allah menginginkan agar kita kembali kepada agama kita. Karena kejayaan Islam akan kembali kalau kita kembali pada agama syariat Islam yang mulia ini. Jangan sibuk dengan urusan dunia kita. Rasulullah SAW sudah mengabarkan kalau kalian sudah berjual beli dengan sistem riba, kalian memegang buntut-buntut sapi, kalian senang dengan pertanian, kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan pada kalian kehinaan. Allah tidak akan cabut kehinaan ini sampai kalian kembali pada agama-agama kalian. Ini hikmah, rahasia besar dengan musibah ini agar kaum muslimin kembali pada Allah, kembali berpegang dengan agama-agama kita.
Kita menginginkan bangunan kita tidak kena rudal, masjid kita aman, sementara masjid dibangun dari dana riba. Ya, kita masih senang rumah kita tidak ingin hancur, padahal rumah kita dipasangi jimat-jimat. Ya, bagaimana mungkin kejayaan itu akan kembali sementara kita masih bergelimang dengan dosa? Jadi dengan peristiwa ini Allah ingin mengingatkan kita supaya umat Islam, kalau kamu mau jaya, pegang itu Al-Quran, kembali pada ajaran Islam. Kata Nabi, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan ini sampai kalian kembali pada agama-agama kalian. Ini hikmah besar. Dan sebagaimana sudah disinggung di awal pembukaan tadi, bahwa kita akan kembali merebut Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, orang-orang yang cara beragamanya sebagaimana cara beragama para sahabat. Karena Nabi mengatakan kalian akan memerangi Yahudi. Kalian akan kejar-kejar mereka sampai mereka bersembunyi di pohon-pohon gorkot. Ya, ini. Jadi perbaikilah agama kita dengan peristiwa ini, ada hikmahnya supaya kita kembali pada agama kita. Nah, baik. Pertanyaan terakhir, Ustaz, apakah anak-anak Palestina kaum muslim ini yang meninggal dalam keadaan tertimpa bom atau apakah mereka mati dalam keadaan syahid? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, anak kecil yang belum balik, ya, baik itu meninggalnya karena bom, karena ketimpa musibah atau yang lainnya, insya Allah mereka meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan fitrahnya, karena anak kecil itu tidak dicatat amal buruknya ketika belum balik, akan tetapi amal kebaikannya akan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Hukum mati syahid atau tidak, ya, hukum dunia bisa kita katakan mereka yang tertimpa bangunan mati syahid, tapi nanti perkaranya di akhirat Allah yang akan menentukan, ya. Nah, anak-anak kecil yang belum balik sudah meninggal, baik dia di Palestina atau di Indonesia, maka kita katakan meninggal dalam keadaan baik, karena mereka belum dicatat amal buruknya, tapi amal kebaikannya sudah dicatat sebagai sebuah amalan. Jadi hukum syahid itu bagi yang sudah mencapai usia balik, barulah terkena hukum dia mati syahid atau tidak. Adapun anak kecil, baik di Indonesia atau dimanapun, ketika meninggal di usia kecil belum balik, maka dia meninggal dalam keadaan fitrah, dalam kebaikannya, ya, kebaikannya dicatat, ditulis oleh Allah, keburukannya belum dicatat, maka dia meninggal dalam keadaan baik. Nah, Ustaz, mungkin pertanyaan tadi dari Bapak yang bertanya di Lampung sebagai pertanyaan terakhir di malam hari, karena waktu yang terbatas. Mungkin sebelum kita tutup, ada nasihat-nasihat yang ingin Ustaz sampaikan untuk pesan kepada kaum muslimin, Ustaz, ya, terkait dengan peristiwa ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita boleh bersedih, hati kita boleh tersayat dengan peristiwa yang terjadi di Palestina. Namun ingat, kita tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh syariat kita. Kita tidak melampaui batas, ya, dengan menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan secara agama. Kita tidak hanya melandasi sikap kita terhadap saudara kita di Palestina hanya dengan emosional sesaat, ya, musiman saja. Kemudian setelah itu kita sama sekali tidak berpegang dengan agama kita. Bukan seperti itu. Yang bisa menjaga agama adalah ketika kita kembali pada agama. Yang bisa menjaga agama, ingat, yang bisa menjaga agama Islam ini adalah ketika kita kembali pada agama. Ingatlah selalu sabda Rasul SAW, ihfadillaha yahfadka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka kalau kita menjaga agama Allah, kita amalkan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan, yahfadka, Allah akan menjagamu. Umum, Allah akan jaga keluarga kita, Allah akan jaga diri kita, Allah akan jaga kehidupan dunia kita, Allah akan jaga bangunan-bangunan kita. Tapi syaratnya apa? Jaga agama Allah, laksanakan Islam, kembali pada agama Islam. Maka ini yang bisa mengembalikan kejayaan Islam. Karena itu kami juga menyeru pada rakyat Palestina agar memperbaiki akidah, tauhid, memperbaiki kewajiban kita, hubungan kita kepada Allah. Ya, yang masih belum memahami perkara-perkara agama dengan baik, belajar.
Wanita-wanitanya yang belum menutup aurat dengan baik, tutup aurat dengan baik. Ya, sehingga warga Palestina ini akan kembali pada kejayaan, bisa kembali hidup tenang kalau kita kembali pada agama. Sekali lagi, yang bisa menjaga agama Islam adalah ketika kita kembali pada agama Islam. Allahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas nasihat berharga yang tadi disampaikan oleh Ustaz, baik untuk kita semua kaum muslimin yang pada hari-hari ini kita menyaksikan tentang peristiwa banyaknya kaum muslimin yang ditimpa ujian di Palestina. Baik, sebelum kami tutup, sebagai tadi nasihat dari Ustaz, di antara ikhtiar atau usaha yang perlu kita lakukan untuk membantu kaum muslimin adalah terkait dengan berdonasi. Dan alhamdulillah bahwa tim divisi sosial Ahsan TV melalui Ahsan TV Peduli beberapa hari kemarin telah mengadakan program donasi, dan alhamdulillah telah terkumpul donasi sebanyak 108.581.522 rupiah, dan alhamdulillah terhitung dari tanggal 20 Mei 2021 donasi kami tutup. Ya, donasi kami tutup, dan alhamdulillah secara bertahap donasi telah kami salurkan kepada teman-teman yang pada hari-hari ini sedang berada di lokasi di Palestina, dan alhamdulillah kita bisa saksikan ya di layar televisi Ahsan TV bahwa donasi-donasi dari pemirsa Ahsan TV telah kami salurkan secara bertahap dan untuk kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin yang ada di Palestina, baik itu untuk obat-obatan, kemudian untuk hal-hal yang lainnya, alhamdulillah secara bertahap telah kami sampaikan. Dan tak lupa kami ucapkan juga jazakumullahu khairan atas donasi yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik atas apa yang diberikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Maka sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh kebaikan pemirsa Ahsan TV. Baik, inilah mungkin akhir perjumpaan kita di malam hari ini. Kami atas nama kru yang bertugas di malam hari ini mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.